Ikhlas, aku sih ikhlas kabeh wis tak culne. Cul aku pokoknya aku wis cul, kabeh tak culne cul wis pucut. Gak ngurus aku wis tak culne cul aku. Iya toh? Lebih baik mencari rumah baru. Ambillah kursiku kawan, ambillah kursiku tuan. Saya akan duduk lesehan bersama teman-teman sahabat saya. Aja emosi. Skui. Banyak yang ingin menjadi di depan, banyak yang ingin si paling di depan, dan itu akan menguntungkan dirinya sendiri ya. Kita lihat nanti siapa yang akan muncul setelah ini. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini ada sesuatu yang sangat penting sekali berkaitan dengan Sobat Ngarit. Mas Martuju menyampaikan dengan sangat clear, sangat jelas segala sesuatu yang berkaitan dengan kepengurusan Sobat Ngarit. Saya tidak akan menjeda video ini teman-teman. Silakan teman-teman saksikan secara lengkap. Ikhlas, aku sih ikhlas kabeh wis tak culne. Cul aku pokoknya aku wis cul, kabeh tak culne cul wis pucut. Gak ngurus aku wis tak culne cul aku. Iya toh? Lebih baik mencari rumah baru. Nanti aja. Banyak nanti kata-katanya di YouTube. Beneran ini. Cul, kabeh tak culne cul. Di sana toh, aku akan memulai hidupku yang baru lagi dengan versiku yang insya Allah lebih baik lagi gitu. Semangat, semangat. Ya. Yo. Semangat. Wes. Semangat polian. Ora usah gugu maneh wong-wong ya. Ora usah digugu. Enggak usah ya. Nah, awake dhewe wis bangkit pokoknya to. Ngurusi awake dhewe wis ora usah ngurusi wong. Cangkeme wong iso ora usah digubris ngono. Ora melok makan iki yo. Ora melok makan itu ya. Luwe ora njaluk panganan kowe. Nek butuhe apa-apa ora njaluk. Ngono tidak dipikir iki yo. Apa? Iki. Semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk duluran saudaraku, ojo ning kene aku gak kayak soal amun coba. Ya sorry. Saudaraku, sahabatku maupun orang-orang baik yang saya kenal di Sobat Ngarit. Bun, tutup pencet. Gini, saya dan Mas Yun maupun Mas Roni yang saya wakili, saya mohon maaf. Yang sebenarnya permintaan saudara-saudara kita sudah terpenuhi, mulai dari disuruh ngumpulin menjadi satu, terstruktur sudah terpenuhi, dan untuk dipilihnya, ditunjuk
sahabat dari Masjid Inisiator maupun ketua sudah terpenuhi juga, tetapi semakin kesini semakin lupa dengan awal berdirinya Sobat Ngarit, itu untuk menjalin silaturahmi. Dan semakin kesini saya, Mas Roni, Mas Yun itu kan mendapat hujatan dari apa yang jenengan itu yang ada ya, yang tersebut itu yang diinginkan. Jadi Cul, ikhlas, los, banyak yang ingin menjadi di depan, banyak yang ingin si paling di depan, dan itu akan menguntungkan dirinya sendiri ya. Ya kalau kayak gitu mohon maaf, itu yang jenengan inginkan, oknum atau orang itu inginkan, dan kita, saya, Mas Iyun, Mas Roni mengiyakan. Kemarin kita membentuk suatu struktur, tetapi kok semakin kesini arahnya sudah jelas untuk kepentingan pribadi, yang akan kepentingan pribadi. Ini sudah tidak sesuai 3 tahun yang lalu, masih membuat wadah untuk silaturahmi. Sampai masih tutup akun. Bukannya sesuatu yang besar itu belajar dari sejarah. Yang saya inginkan itu sama aja. Bukan yang ada. Struktur di daerah itu untuk gampang untuk kita berkoneksi satu sama lain. Selebihnya itu sama aja, duduk sama rata gitu loh, berdiri tanpa raja, bukan digiring ke kepentingan pribadi. Dulu sudah enak, terus ternyata dia itu meminta gini gitu, dan kita oke, tetapi malah imbasnya ke kita sendiri kan. Jadi saiki los, ikhlas lahir batin. Cul tenang. Cul. Yes. Iki kan wong-wong sing pengen ngono lho. Kalau iku wong-wong sing pengen ngene tapi iso damai. Selepas dari struktur itu semua sama, wis tak omong bolak-balik sama. Kita lihat nanti siapa yang akan
muncul setelah ini. Saya sama Mas Yun habis telepon juga. Ya, kita lihat. Ya. Seleksi alam sedang berjalan mungkin. Kita lihat setelah ini. Ya. Ben di rasakno. Tadi Mas Yuni gak enak rek. Tadi Mas Roni mbak aku winginane juga banyak tekanan. Tapi orang-orang itu bermain di belakangnya. Mungkin Miss Los semangat karena sudah dilihat ada kepentingan pribadi yang mengatasnamakan. Kita lihat bentar lagi, kita akan datang dengan versi yang berbeda. Kita sudah mengiyakan semua yang dari dia itu, tetapi dia seolah-olah nggak tahu. Dan sekarang dia dengan dia itu yang di belakang kami merasa terkhianati. Ya udah, tetap kompak, tetap sehat. Silat seduluran itu kita buktikan tidak ada embel-embel apapun. Seduluran itu sama, lungguh bareng, ngopi, selesean. Ambillah kursiku kawan, ambillah kursiku tuan. Saya akan duduk lesehan bersama teman-teman sahabat saya. Oke, emosi squee ya, sehat-sehat selalu. Saya duduk sama semua saudara saya yang sudah kenal, semua saudara saya. Saya nggak ingin kursi apapun. Mas Roni nggak kepingin kursi apapun. Saya sahabatnya. Iyun sudah saya anggap adik. Jadi kalau menyakiti adik saya juga sakit. Mas Roni saya anggap sahabat. Kalau Mas Roni sakit, saya salah satu sahabatnya juga ikut sakit. Mas Roni sebelum itu juga influencer. Saya sebelum ini juga. Kalian dia itu menuntut hak A, I, U, E, O. Kita iakan, Mas Yuni iakan, lewat Mas Roni, lewat saya. Ternyata untuk kepentingan pribadi. Tetap yang kenal, yang penting aku apik mbek kabeh. Yang penting Mas Yun apik mbek aku, mbek Roni, mbek Pak Tomli, mbek kabeh. Aku yo apik kan mbek wong-wong. Wis. Jangan melupakan sejarah Sobat Ngarit kawan. Jangan kawan, saya bilangnya tuan. Lihat, kalau saya udah bencinya orang diam itu sulit dimaafkan. Jangan hilangkan marwah Sobat Ngarit. Ambillah kursiku. Saya akan sama Mas Yun duduk di lesehan bersama sahabat-sahabatku. Oke? Saya Mas Yun, Mas Roni, mohon maaf, saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Kita lihat apa yang akan terjadi. Assalamualaikum. Bukannya itu ya.
Maksudnya saya undur diri ini, bukan yang lain. Kamu akan tahu semuanya. Saat nih, kalau saya melihat keluarga yang tak parani ini kompak, solid gitu. Masih juga pengen tenar lingkungan. Tapi kok kamu ingin memajukan Sobat Ngarit tapi lupa dengan marwahmu. Ayolah, aku pengen ini lu gue bareng, wes podo, wes ngono loh. Lek kon pengen kursi ngono PN kursi nih. Struktur daerah itu untuk kena ada ngubungi wong ilang ning kono, telepon kono, ayo nelfon ning kayak kono, penak. Gak koyok ngene. Aku tetep dulurmu, lek pancen ngakoni. Ya. Kita akan datang dengan versi yang berbeda. Oke. Tetap sing duwe nomorku, sing duwe TikTokku iki wis hubungan aku lah. Aku tetap ngopi dengan awakmu. Astagfirullah, ngono lho. Piye nek berjuang ijen, Bos? Mas Yuni ijen. Nyetepne jeneng Sobat Ngarit ijen. Dibelani rono rene. Terus kon kenal saulan 2 wulan, 3 wulan, 4 wulan, 5 wulan, gedene 6 wulan. Kon ngatur-ngatur. Gak jelas. Sekolah aku sik tak nanang pikir. Ispok aku njuk sepuro lah, aku atas nama aku Iyun tak wakili, aku njuk sepuro. Ya. Gimana nanti kita lihat ya. Assalamualaikum. Apa yang disampaikan Mas Martuju barusan sepertinya itu ada benang merahnya dengan kemarahan Mas Yun kemarin. Di video awal tadi kita melihat bagaimana ekspresi wajah Mas Yun yang sepertinya memang benar-benar sedang marah, teman. Ketika Mas Yun menyampaikan ingin melepaskan semuanya, dan tadi Mas Martuju juga menyampaikan hal yang sama. Apakah itu berkaitan dengan Sobat Ngarit, teman? Dari semua yang disampaikan Mas Martuju, ini pandangan saya pribadi, teman ya. Sepertinya sedang ada sesuatu di antara teman-teman inisiator. Kalau kita ingat kemarin sempat ada dorongan untuk membuat kepengurusan, hingga akhirnya ditunjuk Mas Roni sebagai ketua Sobat Ngarit. Nah, setelah penunjukan Mas Roni sebagai ketua, gejolak di teman-teman Sobat Ngarit itu sangat besar sekali. Yang kita tidak tahu adalah adanya beberapa oknum yang ingin memanfaatkan Sobat Ngarit untuk kepentingan pribadi. Ketika Sobat Ngarit sudah berbentuk organisasi, saya rasa akan banyak sekali kepentingan yang masuk. Dan mungkin itu yang sudah dibaca oleh Mas Martuju. Oke lah. Mungkin teman-teman juga masih ingat kemarin Beli Leong juga sempat menyampaikan sesuatu yang cukup kontroversial. Ingin melegalkan atau ingin mendaftarkan Sobat Ngarit ke Kemenkumham.
Apakah itu salah satunya teman-teman yang membuat Mas Iyun marah, Mas Semar kecewa, Mas Roni kecewa, atau yang lainnya? Kita sebagai orang di luar tidak tahu teman-teman. Kita hanya bisa meraba dari apa yang sudah kita saksikan. Dan satu hal, menurut saya pribadi, sejak awal memang Mas Iyun tidak menginginkan wadah Sobat Ngarit itu dilegalkan. Kenapa begitu? Kalau teman-teman ingat, ketika awal dulu Mas Iyun menyampaikan bahwa Sobat Ngarit akan tetap menjadi wadah. Kita semua sama. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Itu yang selalu disampaikan Mas Iyun. Tapi memang akan menjadi berbeda ketika Sobat Ngarit hanya sebagai sebuah wadah dengan Sobat Ngarit sebagai sebuah organisasi. Ketika misalkan Sobat Ngarit berbentuk organisasi, kepengurusan setiap daerah harus terbentuk. Harus ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Harus ada laporan keuangan. Belum lagi nanti kepentingan dari luar yang akan masuk. Karena diakui atau tidak, Sobat Ngarit itu menjadi magnet baru teman-teman. Disadari atau tidak, Sobat Ngarit sudah sangat besar. Bukan hanya di dunia maya, di real life, di kehidupan nyata, demikian juga teman, sangat besar. Dan ketika banyak kepentingan masuk, pasti fokus tujuan Sobat Ngarit akan berubah. Apa yang terjadi di media sosial dengan di real life, di kehidupan nyata, pasti akan berbeda. Ya mudah-mudahan ini menjadi refleksi kita bersama teman-teman. Terlebih teman-teman inisiator atau siapapun yang mendukung agar Sobat Ngarit itu dilegalkan, diformalkan. Pasti ada plus minusnya, ada untung ruginya. Demikian juga dengan ketika wadah Sobat Ngarit tetap menjadi wadah. Ada plus, ada minusnya. Tinggal kita bagaimana bisa tetap nyaman di dalam wadah itu. Bagaimana kita membangun motivasi. Bagaimana kita mempertahankan kebersamaan. Itu saja teman-teman. Okelah, saya tidak mau banyak berkomentar karena bukan kapasitas kita sebagai Sobat Ngarit biasa untuk menilai lebih jauh teman-teman. Ya mudah-mudahan segala sesuatu yang sedang terjadi itu dapat segera diperoleh solusinya teman-teman. Kita tetap dukung Mas Iyun, kita tetap berbuat baik dalam satu wadah Sobat Ngarit teman-teman. Oke? Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih banyak. Salam Sobat Ngarit Nusantara. Salam sambabatan. Srek, srek, srek.